Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur setiap hari Tuhan buat hidup saya dan saudara itu selalu baik, selalu indah. Untuk itu jangan pernah kita melupakan untuk selalu bersyukur. Bersyukur apapun yang terjadi, kalau saudara sampai detik ini masih dikasih kekuatan, masih bisa melaluinya, itu semua karena Tuhan baik. Hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Katakan, rohmu yang hidup, penuhiku Tuhan. Supaya setiap hari kami mau berjalan dengan tuntunanmu saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan dengan segenap hatiku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Amin. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu.
buka hati kami menyembah-Mu selalu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau berserah penuh Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami dalam kesulitan untuk kami belajar berserah penuh kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu, sebab Engkau yang bertindak, Engkau yang berkuasa. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan hidup kami menyenangkan hati-Mu, memberi hidup kami untuk selalu membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang bertindak selalu memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau ajarkan kami banyak hal dalam hidup ini, untuk kami selalu berpegang teguh pada perjanjian firman-Mu saja. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu ketika hamba-Mu berkata, ketika hamba berpikir dan berperilaku, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau jamah setiap kami yang mendengar, bukalah hati kami, pikiran kami untuk mau menerima firman Tuhan masuk dalam kehidupan kami. Kami mau dirubahkan oleh firman Tuhan. Kami mau hidup bertumbuh di dalam Engkau dan pegang janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Saya bersyukur hari ini saya masih diberikan kesempatan. Hari ini saya masih diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena saya mau hidup selama dikasih kesempatan, mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ketika dikasih kesempatan, di situ kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan untuk mengingat lagi masa lalu, tetapi kita mau melihat masa depan yang penuh harapan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saudara jangan lupa untuk like dan subscribe, bagikan YouTube channel ini kepada banyak orang, supaya banyak orang boleh mengenal akan Tuhan. Hidupnya hari-hari boleh dikasih kekuatan oleh firman Tuhan. Banyak kita setiap hari kalau dengar firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Karena orang yang lemah ketika mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dia akan dikuatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Mari hari ini kita mau baca firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 12. Yakobus 1 ayat 2 sampai 12 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Hari ini saya menceritakan kisah sebuah Lego ya. Kira-kira ya kita pasti tahu ya, kita semua pasti tahu tentang yang namanya Lego ya. Bahkan Lego ini sangat laris dijual ya. Nah, jadi Lego ini adalah memiliki bentuknya itu seperti bata plastik kecil ya. Namun semua tidak akan terjadi kalau bukan ya karena itu terjadi ya, kalau Lego itu ada itu bukan karena kalau dia ada itu bukan karena terjadi karena kegigihan pembuatan mainan. Mainan ini asalnya dari Denmark ya, oleh Kirk Christiansen ya. Nah, jadi Christiansen ini dia itu udah bekerja keras di Denmark ya. Sebelum dia menciptakan Legot ya, yang berarti bermain dengan baik, 2 kali bengkel kerjanya dilalap api. Ia mengalami kebangkrutan dan perang dunia sehingga kekurangan material ya, yang pada akhirnya di tahun 1940-an ia mendapat ide untuk membuat bata-bata plastik yang bisa saling mengunci ya. Kalau saudara pernah lihat ya Lego itu, kalau saya main itu rumit ya. Bahkan akhir-akhir ini saya melihat ada orang yang membuat lukisan melalui memakai Lego itu ya. Lukisannya adalah wajah seseorang yang lagi heboh, yang sudah dia ditembak mati ya Brigadir J. Nah, dia buat gambar wajahnya Brigadir J ini pakai Lego, dan saya lihat benar-benar mirip, bagus sekali ya dari sebuah Lego itu. Nah, ini ternyata adalah ide seorang yang hidupnya yang sebenarnya bukan hal yang mudah ya, akhirnya menjadi Lego sekarang ini pun dia melalui yang namanya proses ya. Dan akhirnya ya saat dia meninggal dunia ya pada tahun 1958, Lego akhirnya berkembang menjadi merek yang dikenal luas. Nah, saudara, bertahan di tengah tantangan pekerjaan dan kehidupan memang tidak mudah ya. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Saat kita berusaha mau bertumbuh ya, mau belajar untuk menjadi lebih baik ya, selalu saja masalah datang menimpa ya. Ada aja godaan ya, dan ya ada aja ujian. Makanya kita membutuhkan yang namanya kekuatan Tuhan ya, supaya kita bisa bertahan. Bahkan juga Yakobus menuliskan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi berbahagia saudara kalau diuji, dapat cobaan, berbahagia, bersyukurlah karena cobaan, ujian yang kita hadapi ya, mungkin dengan berupa hubungan, keuangan ya, kesehatan yang memburuk ya. Terkadang kita harus menghadapi yang namanya godaan dan hambatan ya. Tetapi ya, di dalam ujian, di situ kita diajarkan untuk memuliakan Tuhan ya dengan kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah berpikir bahwa kita menjalani ujian-ujian atau pencobaan itu dengan sendiri. Tetapi ketika kita percaya dan menyerahkan kepada Tuhan, maka Allah menjanjikan hikmat ya saat kita harus menghadapi ya. Untuk itu ya, Tuhan meminta kita untuk percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan ya melalui semua itu. Ketika kita mengizinkan Tuhan menolong kita untuk bertahan dan menghormati Dia dengan hidup kita, kita akan menemukan kebahagiaan, berkat yang sejati. Untuk itu saudara, ya jangan pernah menganggap bahwa kita hidup di dunia ini hanya mempersulit, atau sudah takdirnya dari sana kita ini memang dilahirkan miskin, dilahirkan lemah,
ya, dilahirkan sial, apalagi ya, pernah saya mendengar seperti kata-kata seperti itu. Ingatlah saudara ya, ketika apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Untuk itu marilah kita belajar memberikan hidup kita kepada Tuhan ya. Orang kalau belajar memberikan hidup kepada Tuhan, pasti hidupnya akan berdampak bagi banyak orang ya. Jadi bukan cuma untuk dirinya dan keluarga saja, orang di luar juga akan menilai saudara itu seperti apa ya. Bukan berarti kita meminta pendapat dari orang, tapi buah itu ya, buah firman Tuhan. Ketika kita hidupnya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka buah itu akan bertumbuh. Buah itu akan terlihat ya, dan orang akan melihat kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu mari kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi di situ Tuhan mau ajarkan kita untuk percaya dan menyerahkan kepada Tuhan, berserah penuh ya. Biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan saya dan saudara ya. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Kalau orang yang mengandalkan diri sendiri, biasanya mereka tidak akan mampu melewati. Banyak di pertengahan jalan menyerah ya. Ketika tadi siang saya mendapatkan chat dari customer saya. Jadi saya ini kan punya pekerjaan yang memang sebagai konsultan ya. Nah, di situ saya mendapatkan chat dari customer saya bahwa dia ini sedang program diet dan dia berkata bahwa saya kok udah bosen ya. Jadi sudah sepertinya dia akan masuk ke 30 hari ya. Kok saya ini merasa udah bosen gitu ya. Saya kok udah mau berhenti di tengah jalan gitu ya. Dan saya berkata, iya memang fase orang pasti akan bosen. Bukan cuma mau diet saja. Sebenarnya dalam hidup ini ketika kita lagi mengubah habit kita menjadi lebih baik. Ya, habit kita menjadi lebih sehat, lebih benar. Itu pasti ada aja yang namanya godaan, bener ya. Godaan yaitu bosen, menyerah aja. Jadi saya bilang, iya memang kita akan mengalami yang namanya bosen, akan berhenti. Makanya kenapa tidak semua orang bisa memiliki berat body goals. Saya bilang body goals yang baik, karena memang hanya orang-orang yang tertentu, orang-orang yang terpilih, yang dimana bukan milih-milih orang, tapi dimana orang itu terpilih untuk bertahan sampai akhir. Ya, nah saudara, dalam hidup pun juga seperti ini ya. Ketika kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan ya, mau bisnis, mau pekerjaan ya, kita ingin mencapai apa yang kita inginkan. Nah, pastinya akan ada tantangan dalam setiap perjalanan. Pastinya ya, ada yang bosen, menyerah, udah kayaknya sudah cukup gitu, udahlah gak akan nyampe gitu kan. Pasti ada ya, ada godaan, ada bisikan-bisikan yang membuat kita mudah untuk menyerah ya. Dan ketika kita mengingat lagi bahwa ketika kita sampai di sana, kita mungkin akan memiliki kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, body goals, bisa pakai baju yang bagus ya, atau kita bisa mempunyai tabungan lebih banyak ya. Nah, ketika kita berpikir untuk kita mencapai apa yang menjadi fokus kita, tujuan kita, ingin kita, impian kita, maka masalah demi masalah terjadi itu seharusnya menguatkan kita untuk menjadi lebih baik. Ada juga ilustrasi ya, di mana ketika ada balon ya dan ditusuk oleh satu tusuk gigi ya, tusuk gigi kan tuh tajam tuh ya, ditusukkan gitu pecah ya, itu menandakan bahwa kegagalan itu tusuk ya, kita tusuk ini dan ini kita. Ketika kita mengalami kegagalan pertama kali memang jatuh, tetapi ketika kita sudah berkali-kali gagal ya, tusuk giginya itu banyak ya, kali-kali gagal, terus kita tusukkan ke balon itu nggak pecah-pecah. Kok bisa ya? Karena kita sudah melalui banyak sekali proses kegagalan ya, sehingga kita menjadi kuat. Nah ya, jadi jangan pernah menyerah. Ini gagal terus, coba lagi, seperti yang buat Lego ini juga ya. Beliau juga, almarhum ini juga mengalami kesusahan ya, harus melewati kebangkrutan yang
berkali-kali dan akhirnya terkenal sampai sekarang. Untuk itu ya, tidak ada kesuksesan lahir dari kemudahan atau instan. Mungkin kalau instan ya tanda tanya ya, tanda tanya itu bisa jadi ya kita nggak pernah tahu ya, ambil jalur khusus sepertinya ya. Untuk itu kita mau menjadi orang-orang yang mencapai kesuksesan apa yang kita inginkan itu, yaitu dengan cara yang benar, dengan cara kita mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini saya berjalan mau menjalani bersama Tuhan, karena justru kalau dengan kekuatan saya sendiri saya nggak mampu. Saya ini orang lemah, saya ini orang yang miskin ya, miskin, lemah, tetapi ketika saya mengundang Tuhan dalam hidup saya dikuatkan ya, karena kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya. Kenapa saya bilang miskin? Karena dalam hidup ini yang saya punya adalah titipan. Saya adalah orang yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan ya. Ketika dikasih kepercayaan oleh Tuhan, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih apalagi pekerjaan yang bagus, itu sebenarnya Tuhan kasih kepercayaan buat kita supaya kita menjaganya ya, dan yang pastinya menjadi berkat bagi banyak orang ya. Atau saudara punya talenta untuk bisa berkata, atau bisa bermain musik, atau bisa menari, jadikanlah itu berkat untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya. Karena dalam hidup ini bukan berbicara semata dengan uang saja, tetapi talenta kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini firman-Mu yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa kami harus kuat di dalam Tuhan, sebab firman-Mu lah yang menguatkan kami. Kami tahu bahwa ketika kami harus mengalami banyak cobaan, banyak ujian, banyak kegagalan, di situ sebenarnya Tuhan mau ngajarin kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tidak mudah menyerah. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Kami mau percaya kepada Engkau bahwa Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hari ini kami mau beraktivitas, urapi, pakai kami agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.